Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Fitri, dalam kuliah Software Engineering yang membahas chapter 5 mengenai sistem modeling dari buku Software Engineering dari Ian Sommerville ya. Baik, ini merupakan bagian pertama dari pembahasan video saya mengenai sistem modeling. Jadi ini bagian pertamanya, di bagian kedua itu ada di video yang lain lagi ya. Jadi dipisah untuk mengurangi durasi. Yang akan di-cover di dalam bagian pertama ini adalah konteks model dan interaction model. Sedangkan di bagian kedua nanti akan dibahas mengenai structural models, behavioral models, dan model driven engineering. Oke, apa sih sistem modeling? Sistem modeling merupakan pembangunan abstraksi pemodelan dari suatu sistem. Ya, dari proses-proses yang ada di sistem tersebut. Dan menampilkan perspektif yang berbeda-beda. Ya, jadi tergantung dari siapa aktornya. Dan nanti kita akan belajar siapa saja sih aktor dalam suatu sistem. Kemudian, sistem modeling bisa digambarkan dengan notasi yang ada di dalam UML atau kepanjangannya Unified Modeling Language. Ya, seringkali orang hanya menyebutnya UML. Sistem modeling ini sangat bermanfaat untuk membantu analis dalam memahami fungsionalitas dari suatu sistem, dan pemodelan ini juga berguna dalam mengkomunikasikan requirement yang sudah kita bahas di chapter sebelumnya dengan customer. Dan juga untuk memberikan overview ya, jadi gambaran secara umum dari sistem tersebut. Nah, sistem model ini bisa dibagi atas existing atau yang sudah ada, dan plan. Plan itu yang akan direncanakan. Ya. Oke. Gunanya sama-sama untuk memberi kejelasan terhadap sistem yang ada ya. Kalau membahas existing system berarti nanti membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem yang sudah ada ya. Itu biasanya untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut atau penambahan fitur atau pengembangan fitur yang lebih baik lagi ya. Ini mengakibatkan adanya requirement untuk sistem yang baru. Oke. Jadi inilah guna dari pemodelan untuk existing system. Untuk new system kegunaannya adalah untuk mendiskusikan proposal ya kan, untuk mendiskusikan dan mengkomunikasikan kebutuhan antara customer dan developer ya, apakah sudah sesuai atau belum. Dan tentu saja untuk dokumentasi ya. Dan kadang-kadang tidak semua sistem ini dimodelkan. Bisa saja di beberapa bagian tertentu saja, atau kita sebut sebagai partial system implementation ya. Atau bisa jadi komplit, semua digambarkan dengan modeling. Jadi tergantung kebutuhan. Mana yang dirasa perlu untuk dimodelkan, maka itu akan dimodelkan. Ya. Jadi tidak harus selalu semuanya. Oke. Tadi sudah disampaikan adanya sistem perspektif. Jadi sistem perspektif itu tergantung dari siapa yang melakukan. Ya. Nah, ada beberapa jenis perspektif di sini. Ada eksternal perspektif, ya, untuk memodelkan konteks atau lingkungan dari suatu sistem. Kemudian ada interaction perspektif untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan lingkungannya atau apa yang terjadi di dalam komponen-komponen sistem tersebut. Kemudian ada structural perspektif di mana Anda memodelkan organisasi dari suatu sistem secara struktur ya. Jadi terstruktur atau misalnya berbentuk hierarki ya. Dan ada yang terakhir behavioral perspektif di mana Anda memodelkan perilaku dinamis dari suatu sistem dan bagaimana
sistem tersebut merespon terhadap suatu event. Ada beberapa diagram tipe diagram di dalam UML, yaitu activity diagram. Ini menunjukkan aktivitas ya, sebagaimana kata-katanya activity diagram. Jadi show the activities yang terlibat di dalam suatu proses atau di dalam suatu processing data. Kemudian ada use case diagram yang menunjukkan ada interaksi antara sistem dan lingkungannya. Kemudian ada sequence diagram yang menunjukkan interaksi antara aktor dan sistem dan antara komponen. Nah, ini biasanya sequence bersifat urutan ya, namanya saja sequence, jadi harus urut. Class diagram menunjukkan objek kelas sistem di dalam suatu sistem dan asosiasi atau hubungannya antara kelas-kelas yang ada. Dan state diagram menunjukkan bagaimana suatu sistem bereaksi terhadap internal dan external event. Oke, jadi kalau state diagram lebih kepada bagaimana meresponnya suatu sistem merespon terhadap peristiwa. Nah, apa sih manfaat pemodelan secara grafis ini? Ya, sebagai alat untuk memfasilitasi diskusi terhadap existing atau proposed system. Tadi sudah disampaikan di depan ya. Udah oke atau belum, kemudian untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan bila itu suatu existing system. Kemudian untuk salah satu cara untuk melakukan dokumentasi terhadap sistem yang sudah ada. Ya, maupun sebenarnya yang mau direncanakan. Jadi semua baik existing maupun plan system semuanya harus membutuhkan dokumentasi ya. Ya, walaupun ini belum komplit ya. Jadi pemodelan itu kan tadi sudah disampaikan definisinya adalah abstraksi dari suatu sistem yang nyata ya. Jadi abstraksi itu namanya aja abstraksi. Jadi belum tentu itu komplit dan belum tentu itu harus selesai ya. Kemudian dan dapat digunakan untuk melakukan generate itu menghasilkan maksudnya, menghasilkan implementasi dari sistem yang ada. Jadi model ini tadi sebagaimana sudah saya sampaikan sebagai abstraksi sehingga menjadi acuan ya untuk melakukan implementasi dari sistem. Sehingga dengan demikian model harus betul dan komplit. Ya, komplit di sini artinya dalam satu sistem yang digambarkan itu. Jadi belum tentu sebagai keseluruhan sistem, tetapi penggambaran dari sistem spesifik yang digambarkan itu saja. Oke? Ya misalnya sistem rumah sakit ya, kita mungkin hanya mengambil bagian pembayaran yang terjadi di rumah sakit. Ya, atau mungkin hanya mengambil bagian dari treatment atau perawatan yang ada di rumah sakit. Belum tentu semua bagian harus kita modelkan ya. Nah, jadi maksudnya komplit di sini, walaupun hanya sebagian saja yang kita ambil, tetapi sebagian itu haruslah komplit. Oke, jadi tadi sudah disampaikan ada beberapa jenis pemodelan. Pembahasan pertama adalah mengenai konteks model. Konteks model digunakan untuk mengilustrasikan operasional konteks dari suatu sistem, ya, sehingga dapat menggambarkan arsitektur model dan hubungannya dengan sistem-sistem yang lain. Di sini biasanya digambarkan sistem boundaries ya. Boundaries itu hambatan dari sistem itu bekerja. Kemudian adakah dependensinya dengan sistem-sistem yang lain misalnya? Adakah regulasi yang mungkin saja menghambat berjalannya sistem ini gitu. Itu contoh sistem boundaries. Baik, ini adalah contoh dari konteks model dari main care system ya. Silakan dicek main care system ada di studi kasus di dalam buku Anda. Ya, ini bukunya. Jadi ini adalah sistem main care terdiri dari patient record system, admission system, management reporting system, statistik system, appointment system, dan prescription system. Untuk kasus ini ya. Jadi belum tentu semua rumah sakit itu seperti ini. Ya, kasus untuk main care system. Silahkan Anda cek, ada di buku ya, case ini.
Ya, ini bagaimana cara menggambarkan konteks model. Oke, jadi sesederhana ini saja, dipecah atau di breakdown menjadi sub-subsistem. Jadi, seperti sudah saya sampaikan, konteks model itu sederhana saja. Dia hanya menggambarkan bagaimana sistem yang inti, yang terbesar itu terbentuk oleh subsistem-subsistem lain ya. Tadi juga sudah saya berikan contoh, misalnya di rumah sakit ya, ada mungkin sistem pembayaran, sistem pendaftaran, sistem perawatan, ya, sistem konsultasi ya, dan sebagainya. Oke, jadi pada prinsipnya konteks model untuk menggambarkan bagaimana sistem itu dibagi menjadi proses-proses atau subsistem yang lebih kecil lagi. Selanjutnya ini merupakan contoh proses model dari involuntary detention. Ya, jadi ini ceritanya kalau di luar negeri itu seorang narapidana ya, ceritanya ini kira-kira seperti ini ya. Seorang narapidana itu jika mengalami sakit ya, jadi dia punya hak untuk dirawat di rumah sakit, ya. Atau jika mungkin tidak terlalu berbahaya, si narapidana ini dia bisa melakukan social care ya, kayak sejenis pengabdian masyarakat begitu ya. Kemudian sehingga dia bisa membayar kesalahannya gitu ya, yang harusnya dipenjara, dia bisa membayar dengan cara berbakti kepada masyarakat, kira-kira seperti itulah, dengan cara bakti sosial atau aksi sosial. Oke, jadi ini contoh ya. Hanya saja contoh ini memang mungkin kurang pas karena kita di Indonesia mungkin tidak mengenal ini ya. Saya juga kurang tahu. Jadi ini kira-kira seperti inilah pembahasannya. Ini lebih detail lagi ya dibandingkan dari pembahasan yang sebelumnya yang hanya terdiri dari subsistem-subsistem. Pada prinsipnya, jadi di sini jika ada narapidana ya, maka dia bisa mendapat detention decision. Detention itu kayak penundaan atau pengurangan gitu, pengurangan hukuman. Ya, kira-kira seperti itu ya. Karena saya juga kurang paham mengenai hukum yang ada di luar negeri ya. Baik, ini kan USA, karena USA ya. Kemudian dari sini, inform patient of right dan record detention decision. Jadi si orang ini yang narapidana tapi mengalami detention gitu ya, apapun alasan dia, bisa karena sakit dan sebagainya, makanya ini dibilangnya sebagai pasien ya. Nah, jadi kalau dia tidak berbahaya, maka dia masuk not dangerous dan admit to hospital. Ya, masuk ke admission system. Dia bisa masuk ke dalam rumah sakit biasa. Ini kalau dia mengalami sakit ya. Nah, kalau dia berbahaya atau dangerous ya, maka nggak bisa ke rumah sakit biasa aja ya. Dia harus ke find secure place ya. Kalau available maka masuk ke secure hospital yang lebih aman ya. Mungkin kayak rumah sakit Polri gitu ya mungkin. Nah, kalau not available atau tidak tersedia, maka dia ditransfer ke police station. Jadi mungkin di sana mungkin police stationnya ada rumah sakit juga ya. Mohon maaf kalau saya salah karena saya kurang paham sistem yang ada di USA mengenai involuntary detention ya. Jadi ini kira-kira seperti itu ya. Nah, dari sini ini ada proses berikutnya. Ya, proses berikutnya untuk memberitahui para keluarganya ya. Jadi ada inform social care, kalau social care itu dinas sosial di sana, jadi diberitahu juga. Kemudian inform next of kin, ini saudara ya, kerabat ya. Kemudian update register, update.
bahwa orang ini sekarang ada masuk ke dalam sistem rumah sakit ini, Mencare. Mencare itu mental care ya, jadi rumah sakit kejiwaan seperti itulah kira-kira. Nah, baru prosesnya selesai. Oke, jadi di sana itu nggak semua ada narapidana yang mendapat seperti dispensasi jika dia sakit lah, kira-kira seperti itu. Dan ini kira-kira ceritanya seperti itu. Baik, lanjut ke model yang kedua, yaitu interaction model. Di dalam interaction model, ini sangat penting untuk mengidentifikasi user requirement, dan ini biasanya harus ada ya di dalam setiap software engineering, di dalam setiap rekayasa perangkat lunak ini minimum sekali harus ada interaction model. Ya, ini untuk membantu kita memahami dari sistem tersebut ya. Oke. Contoh dari interaction model adalah use case diagram dan sequence diagram. Ini yang paling umum. Use case modeling ini sangat umum, paling umum ya, wajib bisa, harus di-develop atau dikembangkan untuk mensupport atau membuat requirement yang baik. Jadi ingat ada requirement elicitation di kuliah sebelumnya, yaitu bagaimana kita mendapatkan requirement ya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan requirement yang baik adalah dengan melakukan modeling, ya, salah satunya dengan interaction modeling dan dengan use case. Jadi setiap use case merepresentasikan tugas-tugas yang berbeda yang melibatkan external interaction dengan sistem. Ingat, jadi ada interaksi antara eksternal dan sistem. Ya, eksternal ini adalah aktor ya, kita sebut dengan aktor. Bisa sebagai people, bisa sebagai sistem yang lain. Oke. Kemudian aktor ini harus berhubungan dengan sistem, gitu ya. Jadi ya kita lihat di sini use case di dalam mental care system misalnya. Berarti yang berhubungan dengan sistem di sini adalah medical receptionist sebagai aktor 1 dan patient record system sebagai aktor 2. Ya, jadi ini ada proses di sini biasanya dalam bentuk kata kerja. Medical receptionist melakukan transfer data dan transfer data bisa dibaca oleh pasien. Oke. Jadi di dalam transfer data di sini harus ada actors, harus ada description, harus ada data, harus ada stimulus, response, dan comment. Aktor di sini contohnya adalah medical receptionist dan patient record system. Ini sistem ya, ingat ya. Nih, kenapa makanya panahnya masuk ke dalam? Karena ini merupakan sistem. Ya, jadi setelah input data, maka data tersebut akan disimpan ke dalam sistem. Kenapa kok sistem digambarkan dengan orang ya? Karena memang dalam use case, aktornya selalu digambarkan dengan bentuk orang seperti ini, oke? Jadi ini bukan orang yang mengakses data, tetapi transfer data ini yang ada di sini, kemudian disimpan ke dalam sistem. Oke? Makanya panahnya ke kanan. Kemudian deskripsi, a receptionist may transfer data from domain care system to general patient record database ya. Di sini patient record database that is maintained by a health authority. The information transferred may either be updated personal information such as address, phone number, or a summary of the patient's diagnosis and treatment. Jadi dijelaskan apa sih yang disimpan. Ya, di sini contohnya address, phone number, dan ringkasan dari diagnosis dan perawatan. Data dijelaskan lagi lebih singkat di sini. Kalau di sini kan description ya, ditulis agak panjang, namanya aja deskripsi. Kalau di sini data lebih singkat lagi, yaitu patient's personal information dan treatment summary. Stimulus ini adalah yang men-trigger, atau yang merangsang ya bahasa Indonesia, yang menyebabkan sistem tersebut bereaksi. Ya, jadi ada stimulusnya user command issued by medical receptionist. Jadi karena medical receptionist menginput sesuatu ke dalam sistem, maka
akan terjadi respons di sini. Jadi respons itu terjadi kalau ada stimulus. Oke, seperti aksi dan reaksi lah kira-kira seperti itu. Nah, responnya berupa konfirmasi bahwa PRS has been updated. Nah, jika ada komen-komen yang harus diperlukan, maka ditulis di paling bawah. Komen, misalnya, the receptionist must have appropriate security permission to access the patient information and the PRS. Jadi dijelaskan bahwa resepsionis harus punya izin ya untuk bisa mengakses data pasien dan PRS. PRS ini patient record system ya. Oke, ini adalah use case ya. Di sini ada medical receptionist, dia bisa melakukan apa saja, bisa register patient, unregister patient, view patient info, transfer data, and kontak pasien. Lanjut, ini sebenarnya seharusnya ini harus ada panah ya. Nih, harus ada panah. Ini panahnya. Oke. Lanjut, sequence diagram. Ini merupakan contoh lain lagi dari interaction model. Sequence diagram sangat bermanfaat untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan objek di dalam suatu sistem dan menggambarkan sequence of interaction. Jadi ada urutan dari interaksi ya. Kalau use case tadi tidak menggambarkan urutan, dia cuma menggambarkan proses yang dia lakukan ya. Nah, kalau ini harus ada sequence atau urutan. Nah, apa arti dari panah-panah putus dan panah yang lurus? Tadi sudah dijelaskan di sini. Interaction antara objek digambarkan dengan annotated arrows. Ya. Oke, jadi ini interaksi antara objek ya. Oke, ini dimulai dari sini. Ini medical receptionist, dia melihat info dulu di patient info ya, patient info dengan memasukkan PID. PID itu patient ID. Oke. Kemudian sistem, ini sistemnya ya. Sistem dari patient info ya ini namanya, akan menghasilkan report ya, berisi info, PID, dan UID. Oke, kemudian di sini MenCareDB itu akan melakukan authorize. Ini sebelum bisa mengakses dia harus masukkan dulu ID dia ya, termasuk ID dia, user ID dan PID ya. Jadi kemudian authorize, ini authorization, kan tadi dia harus punya izin ya untuk bisa mengakses database. Nah, baru di authorize ya, baru oke, baru mengeluarkan pasien info, oke. Nah, bagaimana ini kalau authorization oke ya di sini. Selesai di sini kan muncul di layar ya. Authorization oke. Nah, authorization fail makanya ditulis alt atau alternatif ya, berarti bisa authorization oke dan bisa terjadi authorization fail. Nah, apa yang terjadi jika error? Maka no access ya, authorization fail. Oke. Nah, gambar ini kenapa nih ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, ada yang cuma segini ya, menggambarkan bahwa mana yang duluan dan mana yang terakhir diakses. Jadi yang duluan ini, kemudian nomor 2, ini kemudian nomor 3, ini nomor 4 ya. Kemudian balik ke sini dan seperti ini terjadi ya. Oke, jadi itu semakin pendek barnya berarti semakin pendek proses yang terjadi di sana. Oke. Baik, ini merupakan akhir dari video pembahasan mengenai sistem modeling ya, part 1 atau bagian 1. Untuk bagian 2 silakan melihat video lain, video yang part 2, dan jangan lupa perhatikan di situ ada kuis ya di dalam pembahasan video yang kedua itu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
activity diagram, state diagram, dan model driven engineering. Intinya untuk menggambarkan perilaku dinamik untuk mengeksekusi suatu sistem. Ya. Dan biasanya ada state dan stimuli atau stimulus ya. Stimuli itu bentuk plural dari stimulus. Nah, stimulusnya dapat berupa data, dapat berupa non-data. Ya, berupa non-data misalnya tadi aksi yang diberikan oleh user terhadap sistem. Misalnya waktu memencet tombol microwave ya. Oke, jadi di sini ada activity diagram, ada state diagram, dan model driven engineering tadi sudah kita bahas semua. Ya, sekian dulu pembahasan mengenai modeling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.